Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sigit Wacono, mahasiswa BPG Dalcap kategori 2 tahun 2022 Universitas Negeri Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 225312999028. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022 akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pada kelas 11 Teknik Mekanik Industri SMK Gula Rajawali. Berikut adalah kartu bebas studi, sedangkan sebelah adalah bukti pendaftaran UKM BPG. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat pagi. Pagi. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Seperti biasa, kita sebelum pembelajaran tantangan dulu waktu kebangsaan Indonesia Raya. Berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi mandu dirimu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangga jiwanya, bangga badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ayo, Arga dipimpin dalam berdoa. Untuk mengawali prosedur ini, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa mulai. Saya dulu kehadirannya ya. Ya, Pak. Yang saya ambil angkat tangan. Alfian Rizky S. Hadir. Arga Febrian Nugraha. Hadir. Christian Adi Chandra. Hadir, Pak. Davi Bimantoro. Hadir, Pak. Erwin Satria Putra. Hadir. Mahfud Putra Wijaya. Hadir, Pak. Aditya Yadiano. Hadir, Pak. Muhammad Ananda Sewa. Hadir. Rizky Wahyu Febrianto. Hadir. Ramadan Badwi. Hadir, Pak. Wahyu Adi Prasetyo. Hadir. Yatim Soleh. Hadir, Pak.
Alhamdulillah hadir semua ya. Jawa. Oke, sebelum pembelajaran kita lihat tata tertibnya. Pertama kali untuk K3 dalam pembelajaran kita lihat menjaga mata dengan layar laptop dan HP 30 cm. Pastikan laptop dan HP memiliki baterai yang full agar pembelajaran kita lancar. Kemudian apabila nanti berkurang, tolong disiapkan charger dan peralatan kontak yang bagus agar nanti bisa berjalan dengan baik dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, paham ya? Paham. Terus kemudian tata tertib dalam pembelajaran agar kita nanti tidak gaduh ya, tapi yang ingin bertanya atau menjawab nanti izin dulu ya, angkat tangan. Kemudian kalian dalam mengerjakan tugas harapannya mengerjakan dengan jujur, jadi jangan yang lain lagi, punya jujur. Review pada pembelajaran sebelumnya, masih ingat tentang pompa dan kompresor? Ingat Pak, tentang motor serta oli. Baik. Kemudian kalian kesulitan pakai sepeda motor. Yang punya diservis. Apakah kalian menservis sepeda motor kalian juga dengan rutin? Terus kemudian saya tanya lagi tentang apakah ada perbedaan bila sepeda motor yang diservis dengan rutin dengan yang tidak diservis dengan rutin? Izin menjawab Pak. Tentunya beda Pak antara yang rutin servis dan yang tidak rutin servis. Nah, terus kemudian pertanyaan lagi, apakah sama antara pembebanan servis rutin dan servis yang tiba-tiba langsung turun mesin? Terus bagaimana dengan perbaikan dan perawatan mesin-mesin di pabrik? Itu pertanyaan yang nanti menjadi pembahasan kita dalam pelajaran ini. Kompetensi dasar kita lihat. 1. Menganalisis perkiraan pemeliharaan pencegahan preventive maintenance pada mekanik industri. Yang kedua, menunjukkan pemeliharaan pencegahan atau preventive maintenance pada mekanik industri. Itu semua adalah kompetensi dasar yang akan kalian pelajari. Untuk indikator pencapaian, 1. Mengklasifikasikan penggolongan pemeliharaan pada mekanik industri. Yang kedua, menganalisis perkiraan pemeliharaan pencegahan preventive maintenance. Yang ketiga, menemukan solusi atas permasalahan yang muncul saat melakukan pemeliharaan pencegahan pada mekanik industri. Kemudian yang keempat, menunjukkan pemeliharaan pencegahan pada mekanik industri. Untuk tujuan pembelajaran, 1. Setelah kegiatan eksplorasi dan mengkaji materi ajar pemeliharaan pada mekanik industri, kalian dapat mengklasifikasikan penggolongan pemeliharaan pada mekanik industri dengan tepat. Kemudian melalui RKPD dan materi ajar tentang materi pemeliharaan pada mekanik industri, kalian dapat menganalisis pemeliharaan pencegahan.
preventive maintenance yang benar melalui KPD dan materi ajar, pemeliharaan pencegahan pada mekanik industri. Kalian mampu menemukan solusi permasalahan yang muncul saat perawatan dengan tepat. Setelah melihat video pembelajaran perawatan mesin industri, kalian dapat menunjukkan pemeliharaan pencegahan dengan benar. Untuk model pembelajaran yang kita pakai adalah problem based learning. Mengenai tahapan pembelajaran, nanti ada pretest, terus kemudian diskusi kelompok, mengadakan KPD, terus presentasi, yang terakhir proses. Mengenai penilaiannya, teknik penilaiannya ada penilaian sikap, yaitu penilaian diri sendiri yang kalian nilai pada diri kalian, kemudian penilaian teman, itu teman kalian menilai diri kalian, dan kemudian observasi saya yang menilai. Ini penilaian sikap saya ambil. Terus kemudian penilaian pengetahuan, itu ada pretest dan proses. Sementara penilaian keterampilan itu diambil dari pengamatan, diskusi, dan presentasi. Coba kalian gunakan HP kalian untuk pretest dulu. Coba kalian gunakan untuk pretest. Lihat di WA, di situ ada link yang saya bagikan. Dikerjakan 5 menit waktunya. Tadi aturannya mengerjakan dengan jujur. Coba kalian lihat ini, sudah selesai semua ya? Ini ya, ternyata dari hasil pretest kalian yang tuntas baru 50%, belum sampai yang tinggi ya. Jadi perlu belajar lagi, kita sama-sama belajar lagi. Ini nanti kalian akan melaksanakan PKL di dunia industri. Jadi dengan PKL di dunia industri nanti kalian jadi di kapal. Sekarang saya berikan KPD.
Coba amati dulu Dari gambar. karena ada di LKPD ini. LKPD yang saya bagikan telah sesuai dengan kelompoknya ya. Tunjukkan kalau belum sesuai dengan kelompoknya. Ya. Sudah sesuai dengan kelompoknya ya. Baik. Sekarang kalian kerjakan LKPD. Waktu 20 menit. Saya juga akan menayangkan video yang seperti tertera di LKPD. Nah, tentu kerusakan itu baik pada Coba perhatikan videonya dan juga LKPD-nya kalian amati. Jadi sambil menjawab LKPD juga bisa nyimak video. Preventive maintenance yang dikasih kadang juga periodic preventive maintenance atau PPM. Mengapa disebut preventive? Karena preventive maintenance ini tujuannya adalah mencegah terjadinya kerusakan. Tentu kerusakan itu sebenarnya tidak dapat dicegah. Kerusakan itu hanya bisa dihambat. Kerusakan itu pasti terjadi, tapi laju kerusakan itulah yang bisa dihambat. Sehingga kalau misalnya untuk sebuah mesin itu kalau tanpa preventive maintenance itu hanya misalnya 10 tahun, dengan preventive maintenance diharapkan umurnya bisa menjadi 15 tahun. Jadi di sini preventive maintenance itu adalah menghambat kerusakan. Tetapi kata preventive maintenance itu sudah banyak kan, sehingga tetap saja kita sebut preventive maintenance. Prevent itu mencegah. Modal utama maintenance itu adalah mempertahankan reliabilitas. Karena kalau kita tidak melakukan maintenance, reliabilitas daripada sebuah peralatan atau mesin itu akan menurun sesuai dengan umurnya. Jadi kalau nanti baru 1%, maka lama-lama reliabilitasnya akan turun. Maintenance itu merupakan sebuah usaha untuk mempertahankan reliabilitas. Dan harapannya dengan maintenance, reliabilitas itu akan terjaga 100%. Supaya maintenance itu dapat dilaksanakan secara tersebut, maka muncul sebuah metode maintenance yang disebut reliability maintenance yang merupakan sebuah kegiatan maintenance tujuan utamanya itu mempertahankan reliabilitas. Metodenya adalah dengan melaksanakan secara saling terkait reactive maintenance, preventive maintenance, predictive maintenance, dan proactive maintenance. Reactive maintenance sudah kita bicarakan pada pertemuan kedua dan tugas-tugas yang kita bicarakan pada pertemuan kita ini pada sesi 1 dan juga nanti pada sesi 2. Kita akan membicarakan preventive maintenance. Kalau reactive maintenance itu adalah sebuah kegiatan maintenance yang dilaksanakan ketika hanya ada kerusakan. Sambil mengerjakan LKPD, kalian bisa berdiskusi dengan teman Anda.
akan KPD dan video dengan temannya Ya, sambil juga melihat video ya. Ya. ya, siap. Tapi kalau preventif maintenance adalah sebuah kegiatan maintenance yang dilaksanakan secara terus-menerus berkesinambungan, ada schedule yang tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kerusakan. Mencegah kerusakan itu adalah hal yang absolut tidak mungkin, maka sebenarnya adalah menghambat laju kerusakan. Preventive maintenance adalah sebuah kegiatan yang dilakukan terus-menerus, terjadwal, dan tujuannya untuk menghambat laju kerusakan. Preventive maintenance nanti sama-sama kreatif, efektif, dan proaktif akan hidup sebagai kesatuan yang maintenance. Periodic preventive maintenance atau PPMT ini adalah sebuah kegiatan maintenance yang tujuannya mencegah atau menghambat laju kerusakan. Kegiatannya dilaksanakan berdasarkan jadwal atau schedule yang telah ditetapkan. Kegiatannya antara lain membersihkan sekaligus dan bukan komponen mesin, komponen industri. Kemudian mengganti komponen yang haus dibersihkan. Nah, karena preventive maintenance itu dilaksanakan secara terus dan berjadwal, sehingga preventive maintenance itu lebih banyak menekankan pada komponen yang eco-friendly itu diketahui. Misalnya haus, yang namanya haus itu tipenya sepanjang komponen itu saling bersinggungan dengan yang lain, pasti terjadi haus. Dan haus itu bisa diamati, bisa dinilai seberapa lama haus ini, sehingga haus mampu mendapatkan pil. Dalam mencegah kehausan atau mengatasi kehausan, preventif maintenance kerusakan yang bukan kerusakan yang artinya apa? Probabilitas bisa selamat. Jadi ini masker Pak sarung tangan kacamata dan juga servisus. Setelah menggunakan APD yang lengkap, kita sudah bisa melakukan kegiatan dengan mengacu pada working permit yang sudah dibuat. Langkah selanjutnya yang kita lakukan ketika sudah sampai di lokasi pekerjaan adalah berkoordinasi dengan operator lokal, memberitahukan operator lokal bahwa di area kontrol valve Sudroler akan melakukan kegiatan preventive maintenance untuk menghindari miskomunikasi pengoperasian di saat preventive maintenance sedang berlangsung.
Ketika kita sudah sampai di area peralatan, kita memastikan bahwa kondisi di area tersebut aman untuk melakukan kegiatan preventive maintenance. Hal selanjutnya yang dilakukan adalah memeriksa udara instrumen yang digunakan pada posisioner untuk pengoperasian kontrol valve switchblower tersebut. Selanjutnya kita memastikan kontrol valve menggunakan maju dan juga kuas yang telah kita bawa untuk membersihkan area di sekitar kontrol valve dan peralatan-peralatan yang terhubung pada kontrol valve seperti posisioner dan juga regulator valve. Kegiatan preventif maintenance yang dilakukan pada kontrol valve harus optimal untuk menjamin kebersihan pada alat kontrol yaitu posisioner dan juga kontrol valve-nya sendiri. Sekian kegiatan preventif maintenance pada kontrol valve switchblower. Terima kasih. Selamat pagi. Yang saya coba kalian kerjakan KPD-nya 5 menit lagi. Jawab. Baik, perhatikan. Sekarang waktunya untuk presentasi. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan presentasi dari mengerjakan KPD tadi. Ya, Bang. Bila ada pertanyaan, silahkan diajukan ke kelompok 1. Jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari video tersebut. Setelah melihat video pembelajaran tersebut, dapat saya simpulkan bahwa tujuan perawatan preventif adalah 1. Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang tepat guna memenuhi rencana kegiatan produksi dan proses produksi dapat memperoleh laba investasi secara maksimal. 2. Memperpanjang umur produktif suatu mesin pada tempat kerja, bangunan dan seluruh isinya. 3. Menjamin ketersediaan seluruh peralatan yang diperlukan dalam kondisi darurat. 4. Menjamin keselamatan semua orang yang berada dan menggunakan sarana tersebut. Bisa ditanyakan apabila kurang jelas, ada yang mengganjal pada kalian, bisa bertanya pada kelompok 1. Silakan. Ya. Syarat produk yang dibuat di sini itu apa aja? Syaratnya memiliki kualitas baik, harga pantas, diproduksi dan diserahkan ke konsumen dalam waktu cepat. Ada lagi pertanyaan? Jawab. Aplaus dulu untuk kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompok 2 menyajikan hasil kerjanya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan dari materi ajar dan video pembelajaran.
Pekerjaan dasar pada perawatan preventif terdiri dari 5 kegiatan, yaitu 1. Inspeksi, 2. Pelumas, 3. Perencanaan dan penjadwalan, pencatatan dan analisis, 4. Latihan bagi tenaga perawat, dan 5. Penyimpanan suku cadang. Silakan kalau ada pertanyaan untuk kelompok 2. Saya Pak. Ya, Mas Chandra. Untuk mesin industri apakah hanya perawatan saja yang perlu dilakukan ataukah ada yang lain? Ya, terima kasih pertanyaannya. Kegiatannya tidak hanya perawatan rutin saja, tapi juga perlu diadakan tes, pengukuran, penyesuaian, dan perbaikan yang bertujuan untuk mempertahankan atau mengembalikan fungsi komponen. Ada pertanyaan lagi? Coba. Aplaus untuk kelompok 2. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi dari materi ajar yang tadi, klasifikasi perawatan pada mekanik industri. Setelah membaca materi ajar dan video pembelajaran dan setelah melalui hasil diskusi, kelompok kami sampaikan bahwa perawatan pada mekanik industri adalah semua tindakan yang bertujuan untuk mempertahankan atau memulihkan komponen atau mesin ke keadaan ideal agar menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan perusahaan. Perawatan digolongkan menjadi 3, yaitu A. Perawatan perbaikan atau improvement maintenance, B. Perawatan preventif atau preventive maintenance, yang ketiga pemeliharaan korektif atau corrective maintenance. Ada pertanyaan lagi? Beri aplaus untuk kelompok 3. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya, kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi dari materi yang tadi. Dari membaca materi ajar dan video pembelajaran dan setelah melalui hasil diskusi kelompok, kami sampaikan bahwa pekerjaan dasar pada perawatan preventif terdiri dari 5 kegiatan, yaitu 1. Inspeksi, 2. Pelumasan, 3. Perencanaan dan penjadwalan, pencatatan dan analisis, 4. Latihan bagi tenaga perawatan, 5. Penyimpangan suku cadang. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Yang dimaksud inspeksi itu tujuannya apa ya? Menanyakan tentang tujuan itu. Ada pertanyaan lagi? Jawab. Beri aplaus kepada kelompok. Ya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menampilkan hasil diskusi baca LKPD keuntungan dan preventive maintenance. Berikut ini adalah beberapa keuntungan penting dari program perawatan preventif yang dilaksanakan dengan baik, karena berkurangnya kerusakan. Ada pertanyaan untuk kelompok 5? Tidak ada. Beri aplaus untuk kelompok 5.
Silakan dilengkapi LKPD-nya. Jawab. Setelah saya amati, kalian telah mengerjakan LKPD. Terus kemudian kesimpulan apa yang bisa kalian ambil? Jawab. Ya, baik, Mahfud. Kesimpulan dari pembelajaran ini adalah 1. Perawatan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu perawatan perbaikan, perawatan preventif, dan perawatan korektif. 2. Pekerjaan dasar dari perawatan preventif meliputi infeksi, pelumas, perencanaan, dan penjadwalan, pencatatan, dan analisis. Latihan bagi tenaga perawatan, penyipatan suku cadang. 3. Pada saat melakukan perawatan preventif, petugas wajib memakai alat pelindung diri atau APD yang sesuai dan pelaksanaannya harus sesuai dengan SOP dan setiap kegiatannya didokumentasikan dalam checklist dan logsheet. Itu Pak, kesimpulannya Pak. Baik. Sekarang akan saya share link tes lewat WA kalian. Waktu mengerjakan 10 menit. Ya Pak, saya akan share lewat WA link Google Form. Silakan dikerjakan. 10 menit waktunya. Oke, sudah selesai semua ya? Sudah Pak. 95% kalian lulus. Alhamdulillah. 95% lulus terhadap post test yang dilakukan. Untuk kelompok yang aktif akan saya beri hadiah makan di kantin. Dan juga siswa yang mempunyai nilai tertinggi. Saya akan perhatikan. Saya akan nge-share link tentang refleksi pengajaran dari pembelajar saya. Jadi saya akan mengirim refleksi pada kalian lewat Google Form. Tolong diisi. Jawab. Baik, terima kasih kalian telah mengisi form dari refleksi yang saya berikan. Untuk materi selanjutnya, untuk pembelajaran selanjutnya ya, kita akan membahas tentang corrective maintenance. Tadi kita membahas tentang preventif. Untuk pembelajaran berikutnya yaitu tentang corrective maintenance. Jawab. Untuk itu saya ingatkan lagi agar kalian tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian semoga tetap bisa beraktivitas dengan lancar. Amin. Jangan lupa untuk tetap bersyukur. Jawab. Siap. Terima kasih. Untuk itu silakan untuk dipimpin berdoa. Untuk mengakhiri kegiatan belajar hari ini, berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.